Selamat pagi, salam orang-orang yang diberkati oleh Tuhan. Puji syukur kita boleh berjumpa lagi di dalam Tuhan pagi ini yang diperkenankan kepada kita untuk menghirup udara ini dengan baik, diberi napas hidup oleh Tuhan. Patutlah kita bersyukur dan merindukan senantiasa firman Allah bagi kita. Oleh karena itu, sebelum kita mendengar firman Allah, mari kita berdoa. Tuhan Allah, terpujilah Engkau Bapa, Putra dan Roh Kudus, oleh kasih karunia-Mu menjadikan kami ada sebagaimana ada, memberi kepada kami nafas hidup untuk memberi arti bagi kehidupan ini. Tuntunlah kami dengan kuasa Roh Kudus yang siap untuk mendengar firman Tuhan. Jadilah kehendak-Mu atas kami pagi ini Tuhan, melalui firman-Mu. Ampunilah kami di dalam kuasa Roh Kudus, dan di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Nah, saudara-saudara, bacaan firman Tuhan yang kita akan renungkan terdapat di dalam 2 Petrus pasal 1 ayat 3 sampai 15. 2 Petrus 1 ayat 3 sampai 15, firman Tuhan. Karena kuasa ilahinya yang menganugerahkan kepada kita segala sesuatu yang berguna untuk hidup yang saleh oleh pengenalan kita akan Dia yang telah memanggil kita oleh kuasanya yang mulia dan ajaib. Dengan jalan itu Ia telah menganugerahkan kepada kita janji-janji yang berharga dan yang sangat besar, supaya olehnya kamu boleh mengambil bahagian dalam kodrat ilahi dan luput dari hawa nafsu duniawi yang membinasakan dunia. Justru karena itu kamu harus dengan sungguh-sungguh berusaha untuk menambahkan kepada iman kebajikan, dan kepada kebajikan pengetahuan, dan kepada pengetahuan penguasaan diri, kepada penguasaan diri ketekunan, dan kepada ketekunan kesalehan, dan kepada kesalehan kasih akan persaudaraan, kasih akan saudara-saudara, dan kepada kasih akan saudara-saudara, kasih akan semua orang. Sebab apabila semuanya itu ada padamu dengan berlimpah-limpah, kamu akan dibuatnya menjadi giat dan berhasil dalam pengenalanmu akan Yesus Kristus Tuhan kita. Tetapi barang siapa tidak memiliki semuanya itu, ia menjadi buta dan ficik, karena ia lupa bahwa dosa-dosanya yang dahulu telah dihapuskan. Karena itu saudara-saudaraku, berusahalah sungguh-sungguh supaya panggilan dan pilihanmu makin teguh. Sebab jikalau kamu melakukannya, kamu tidak akan pernah tersandung. Dengan demikian kepada kamu akan dikaruniakan hak penuh untuk memasuki kerajaan kekal, yaitu kerajaan Tuhan dan Juru Selamat kita, Yesus Kristus. Karena itu aku senantiasa bermaksud mengingatkan kamu akan semuanya itu, sekalipun kamu telah mengetahui dan telah teguh dalam kebenaran yang telah kamu terima. Aku menganggap sebagai kewajibanku untuk tetap mengingatkan kamu akan semuanya itu selama aku belum menanggalkan kemah tubuhku ini. Sebab aku tahu bahwa aku akan segera menanggalkan kemah tubuhku ini, sebagaimana yang telah diberitakan kepadaku oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Tetapi aku akan berusaha supaya juga sesudah kepergianku itu kamu selalu mengingat semuanya itu. Amin. Terpujilah Kristus Tuhan berkenan kepada kita. Saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan, tema kita pagi ini adalah teguh dalam panggilan. Nah, memahami teguh dalam panggilan, tentu ini tentang karakter hidup orang percaya. Jadi kalau kita memahami teguh dalam panggilan, ini adalah karakter orang percaya. Nah, saudara-saudara, teguh dalam panggilan ini bukan hanya
pelayan-pelayan khusus yang kita kenal. Tetapi semua orang yang percaya harus memahami bahwa ia telah dipilih dan diteguhkan menjadi anak-anak Tuhan. Saudara-saudara terkasih dalam Tuhan, kalau kita membaca ayat yang ketiga, sangat jelas itu panggilan dalam tugas dalam panggilan adalah hak semua orang percaya. Karena kuasa ilahinya telah menganugerahkan kepada kita segala sesuatu yang berguna untuk hidup yang saleh oleh pengenalan kita akan Dia yang telah memanggil kita oleh kuasanya yang mulia dan ajaib. Nah saudara, dari nas ini, kita berangkat dari nas ini, maka nas ini mau menjelaskan kepada kita bahwa setiap orang percaya mempunyai tugas dalam panggilannya untuk memberitakan kabar baik bagi semua orang. Nah tentu ini adalah panggilan yang berkarakter. Yang berkarakter itu dijelaskan di dalam ayat yang keempat. Sangat jelas bagi kita bahwa Allah telah menganugerahkan kepada kita janji-janji yang berharga dan sangat besar supaya oleh pemberitaan, oleh kehidupan kita mengambil bahagian dari kodrat ilahi. Artinya sifat-sifat Allah harus nyata bagi kehidupan kita yang mengasihi. Sifat-sifat Allah yang antara lain adalah kasih persaudaraan itu harus nyata dalam hidup kita. Dan itu karena itu kita teguh dalam panggilan tentang mewujudkan kasih dalam bagian hidup kita. Dan inilah yang dimaksud menerima, menganugerahkan kepada kita janji-janji yang berharga, yang sangat besar, supaya olehnya kamu boleh mengambil bagian dalam kodrat ilahi dan luput dari hawa nafsu duniawi yang membinasakan dunia. Jadi yang dimaksud kodrat ilahi adalah kasih Allah harus berwujud dalam kehidupan kita. Dan itu berarti Allah hadir dalam seluruh kehidupan umatnya. Nah di ayat 5 kita diberi pemahaman sungguh berusaha menambah kepada imanmu. Apa itu kita menambah? Kebajikan. Dan oleh kebajikan itu kita memperoleh pengetahuan yang benar tentang kasih Allah. Jadi kalau kebajikan itu berwujud pada kasih Allah. Dan di ayat 6 jelas sekali saudara-saudara kekasih Tuhan, pengetahuan penguasaan diri, kepada penguasaan diri ketekunan. Jadi ada proses untuk tugas dalam panggilan itu adalah melakukan, memahami tentang kasih Allah sebagai kasih itu adalah kodrat ilahi bagi kita untuk menyatakan itu dalam hidup kita dan berwujud pada kebajikan. Dan kebajikan itu sebagai satu pengetahuan bahwa Allah mengasihi kita. Pengetahuan kita melakukan kebajikan itu adalah sesuatu yang sangat penting kita pahami. Karena dengan kebajikan itu kita menimbulkan ketekunan, penguasaan diri. Dan dengan penguasaan diri itulah kita tekun di dalam kesalehan, arti kebenaran hidup dan kasih akan saudara-saudara dan kasih akan saudara-saudara kita semua orang. Dan itulah wujud kodrat ilahi yang harus terjadi dalam hidup kita. Nah oleh sebab itu jika kita melakukan itu maka pengenalan akan Kristus itu semakin jelas dalam hidup kita. Jadi ada tugas dalam panggilan ini, teguh dalam panggilan ini menyatakan kepada kita tentang kasih Allah dalam hidup kita. Kemudian kita melakukan kebajikan, dan kebajikan itu sebagai satu pengetahuan bahwa kita melakukan itu hanya untuk menyenangkan hati Tuhan. Di dalam kebajikan itu kita punya pengharapan, yakni kita melakukan dengan tekun dan hidup dalam kesalehan. Karena itu saudara-saudara, Minggu Advent yang kedua ini kita
sungguh-sungguh memahami betapa pentingnya tugas dalam panggilan ini akan kesetiaan kepada Tuhan. Jadi kalau tugas dalam panggilan tentang kesetiaan, ketaatan kepada Tuhan dan tidak bergeser dengan kehidupan yang menawarkan banyak hal bagi kita untuk meninggalkan kesetiaan kita kepada Allah. Oleh karena itu saudara-saudara, tugas dalam panggilan ini semua orang percaya dipanggil dan melakukan kodrat ilahi dalam hidupnya, yaitu kasih Allah. Dan barang siapa mengenal Allah, ia mengenal kasih itu. Terpujilah Kristus Tuhan kepada kita semua. Amin. Mari kita berdoa. Segala puji hormat bagi-Mu Tuhan, memperkenankan kami untuk membaca firman-Mu dan merenungkannya. Sebagai tugas dalam panggilan kami adalah memberitakan Injil, yaitu tentang kasih Allah akan dunia ini. Tolonglah kami dengan kuasa Roh Kudus berwujud dalam hidup kami senantiasa. Ampuni kami dalam Kristus kami berdoa. Amin. Terima berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Selamat beraktivitas. Tuhan beserta kita. Immanuel, Maranatha. Amin.